Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor properti. Yang pertama ada BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima ETRA, keenam Demas, ketujuh Piwon, ke-8 SMRA, ke-9 LPKR, ke-10 The Gig, dan terakhir ESTA. Langsung saja ke saham pertama, ada BES yang ditutup di harga 127 menguat 0,79%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebenarnya BES hampir sama aja nih antara akumulasi dan distribusi, seimbang. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BES pola bearish flag-nya udah terkonfirmasi turun, dan walaupun nggak sampai target di area 115 itu, tapi ya sudah turun ya, dan ada rejection di 120. Cuman kalau baru beli harga sekarang itu harga tanggung ya, karena supportnya itu ada di 120. 123 ini aja pakai ya, nggak perlu pakai 115 tadi. Pokoknya 120 itu jadi support, dan kondisi seperti ini harganya nanggung dan masih downtrend. Belum bisa mematahkan tren downtrend. Kalau mau tembus 130 baru ada sinyal mencoba uptrend. Tapi ini terlalu banyak gambaran dan digambar ulang aja dengan seperti ini. Resistennya 130, kalau tembus ya oke nih minggu ini ya. Cuman kayaknya sih berat. Lebih baik ke wait and see aja dulu lah. BSDE juga sudah distribusi ya, karena dia udah di rally panjang dari 100 naik ke 187 dan mulai ada koreksi, ya itu wajar kalau ditarik dari semenjak dia rally itu, dan dia udah mantul dari 0,786 Fibonacci ya. Lemah ya, menurut saya sudah nggak menarik nih, lagi downtrend, tunggu dikumpulin dulu. Naik-naiknya pun naik terbatas kalau kondisi seperti ini. Kalau dilihat dari candle weekly-nya rejection, volume juga ya nggak terlalu besar. Kalaupun ada teknik rebound paling ya 130 sampai 133, 134 itulah kenaikan BES minggu ini. Seperti itu untuk BES. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PLN yang ditutup di harga 144 menguat 0,69%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal semuanya APLN diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal APLN kondisi seperti ini juga arahnya masih ke bawah ya. Sudah downtrend. Dia sempat naikkan, bertahan, mencoba untuk bertahan di 160, gagal, dan ini lihat bearish flag tiangnya. Targetnya sudah tercapai ya ke 140. Dan kalaupun teknik rebound, mungkin nggak nih dia kembali uptrend. Ya konfirmasinya tembus 160, bertahan di atas itu bisa coba uptrend. Tapi kondisi seperti ini kan dia masih dalam pembentukan downtrend channelnya. Kecuali nanti dia tembus seperti ini. Ini tembus, coba 160, minggu ini gagal, koreksi ke 140, naik lagi. Nah ini baru konfirmasinya ini. 140 jangan jebol. Itu aja untuk APLN. Seperti itu untuk APLN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASRI yang ditutup di harga 153, terkoreksi 0,64%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebenarnya ASRI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ASRI juga downtrend. Jelek udah ya, mantul dari 150 itu wajar, karena itu support ya, wajar ada pantulan ya, pantulan-pantulan terbatas bisa dimanfaatin. Kalaupun melanjutkan kenaikan paling kepentok di 160, arahnya masih akan downtrend ya. Ini trennya baru patah, jadi masih proses dalam penurunan. Kalaupun naik dikit terus turun lagi ya, hati-hati jebol 150, arahnya bisa ke 120 130 itu. Seperti itu untuk ASRI lagi downtrend, mending wait and see aja dulu lah. Saham-saham properti belum ada sinyal. Kalau dilihat dari candle weekly-nya ya memang ada candle doji ya. Kalaupun rebound ya teknik rebound biasa, menurut saya 160 itu akan susah ditembus oleh ASRI karena potensi besar banyak seller di situ. Seperti itu untuk ASRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSDE yang ditutup di harga 910 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semarinya BSDE ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BSDE lagi konsolidasi juga ya, dia rejection lagi, tapi rejectionnya dia membentuk lower low. Ya hati-hati nih, apalagi dia 1 minggu kemarin gagal terus menembus EMA 60, EMA 20-nya area 920, 925. Perlu hati-hati, konfirmasinya ya Senin besok atau Selasa harus tembus 925, itu baru ada sinyal untuk melanjutkan penguatan. Kalau enggak, siap-siap dan hati-hati kalau jebol 900-nya sekali lagi untuk BSDE. Kalau dia dari candle weekly-nya biasa aja nih, candle hammer terbalik dan volume semakin menurun nih, lemah kan.
takutnya sih ada buangan, tiba-tiba dibuang aja. Pokoknya kalau Bapak Ibu ada yang beli di 900, 910 itu pertimbangkan stop loss kalau dia tutup di bawah 890 untuk BSDE. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CTRA yang ditutup di harga 900 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal samanya CTRA hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Soal teknikal untuk CTRA juga, nah ini kan sudah patah, trend 900 dijebol ya out dulu. Kondisi seperti ini trading plan saya waktu itu karena ada sinyal pembalikan arah, ternyata gagal, ya udah cut loss dulu kan, cut lossnya sekitar 5%. Jadi kondisi seperti ini lebih baik wait and see aja dulu. Memang dia mau bentuk higher low dan volume mulai meningkat ya. Tapi sebelum dia bisa kembali ke atas 920 atau kembali ke atas EMA 20-nya garis biru ini belum oke untuk CTRA, masih rawan. Ini candlenya doji ya, kita lihat aja bertahan gak dia di atas 900 ya. Pakai aja support 900 nih bisa ya, gak perlu 920. Tapi konfirmasinya harus tembus 920. Kalau di time frame daily itu harus kembali ke atas EMA 20-nya ini ya. Pokoknya di atas itu atau ya bertahan di atas 900. Oke, tahan hati-hati kalau turun dari 890 untuk CTRA. Seperti itu untuk CTRA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Demas yang ditutup di harga 158, terkoreksi 0,62%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal semuanya Demas di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Demas lagi konsolidasi di range pendek seperti ini ya membosankan dan takutnya ya dibuang. Itu aja ya, tiba-tiba ada seller kuat jebolin support 100. Ya ini di area support yang harus dijaga tuh 157, 158 ini. Jangan turun dari itu untuk Demas ya. Jadi Demas juga belum menarik nih walaupun di support tapi nggak kemana-mana. Kalau saya lebih konfirmasi kalau dia sudah di atas, nggak perlu 100 berapa nih ya, 165 aja, nggak perlu tinggi-tinggi. 165 dia bergerak di atas itu sudah cukup oke tuh. Itu lebih menarik kalau dia di atas itu ya. Selama di bawah itu ya jangan dulu. Kalau Bapak Ibu sabar beli di sini ya stop loss kalau dia turun dari 157, 156 seperti itu untuk Demas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada P1 yang ditutup di harga 450 menguat 0,44%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal sebenarnya P1 ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk P1 ada akumulasi, dia mulai konsolidasi, cuman sayangnya nggak mampu nembus ya. Tapi cukup oke nih selama nggak turun dari 440, 430 itu. Dan memang konfirmasinya ya tembus area ini dulu, 470, 468 nih. Tembus atas itu baru nyal dia mematahkan trend downtrend. Ini kalau ditarik dari atas, nih ya, berarti harus tembus 470. Kalau ditarik dari 16 September aja ya sama 468 lah, 470 tuh udah mencoba uptrend untuk P1 ya. Harga sekarang kalau minat beli ya stop loss di bawah 430 itu aja untuk P1. Tapi disclaimer on karena kelihatan dia sudah kembali ke atas EMA 20-nya dan bertahan. Jadi seperti itu. Untuk P1 langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMRA yang ditutup di harga 570, terkoreksi 2,56%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bersamanya SMRA ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMRA belum menarik kalau belum di atas 600 ya. Kalau dia udah di atas 600 itu menarik karena kenapa? Karena sinyalnya juga kurang bagus. EMA 20 sudah cross ke bawah EMA 60 berarti dead cross. EMA CDM masih mengarah ke bawah walaupun koreksinya belum kecil. Tinggal nunggu Senin besok atau Selasa kalau dia tembus 600 ada sinyal bagus lah kalau dia di atas EMA 20 EMA 60. Tuh kalau Bapak Ibu nekat beli di harga sekarang, risknya kecil aja nih, tapi ya peluang besar bisa dibawa turun kalau dia jebol ya, karena masih di harga tanggung, lebih konfirmasi kalau dia di atas. Cuman ya tergantung masing-masing lah ya. 540 itu 550. Tutup di bawah itu tinggalin aja untuk SMRA. Seperti itu untuk SMRA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPKR yang ditutup di harga 75 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia customer-nya LPKR ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LPKR jelek, hindari aja nih. Grupnya Lipo nggak menarik, terus turun, dibuang terus nih, nggak tahu ada info apa. Cuman mulai konsolidasi ya mungkin ada teknik rebound, tapi teknik rebound biasa paling ke 80 itu. Cuman nggak menarik ya. Lihat nih
ada distribusi masih dari CC, CP, ZP. Jadi hindari dulu lah untuk LPKR. Seperti itu untuk LPKR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada The Geek, walaupun memang bukan di sektor properti, tapi ada yang request yang menguat 1,43% ke harga 141. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker kemarinnya The Geek ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk The Geek juga bagus, sudah konfirmasi break. Ini kelihatan volume meningkat saat dia break resisten 134, 135 dengan kondisi seperti ini. Ya ini valid break, cuman ya candle doji di area resisten takutnya turun dulu. Tapi udah konfirmasi nih, sepertinya sih kuat dan potensi untuk jebol turun lagi ya kecil, tapi tetap ada peluang ya. Cuman itu kelihatan kan resisten semenjak Juli 2022 akhirnya ditembus dengan volume besar signifikan. Harusnya sih ke atas ya untuk The Geek. Targetnya masih sama 150-160. Ini kelihatan setelah koreksi minggu sebelumnya, minggu kemarin dia tembus. Ya udah ini valid, paling koreksi dikit langsung naik lagi untuk The Geek. Seperti itu untuk The Geek. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ESTA yang ditutup di harga 102, terkoreksi 1,92%. Setelah ARB berhari-hari akhirnya dia bangun. Kalau dia transaksi asing malah net sell. Kalau dia bukan semuanya ESTA ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ESTA akhirnya bangun di level psikologisnya, dia turun ke 97 tapi kemudian ditarik naik. Dengan kondisi seperti ini oke nih, selama di atas 100 oke. Kalau besok mungkin nggak ada pergerakan, ya pasti ada pergerakan ARB kah? Kemungkinan kecil kalau ARB. Tapi kalau memang masih ada distribusi turunnya pelan-pelan. Ini level psikologis 100 sampai 97 itu kalau turun di bawah itu ya tinggalin aja. Ini kan baru kenaikan pertamanya minggu kemarin setelah turun dalam nih. Buangan juga kecil nih. Semestinya sih masih ada tarikan ya. Semoga aja minggu ini jalan lagi nih ESTA. Pokoknya supportnya itu pakai aja 97-98. Jangan turun dari itu untuk ESTA. Tapi ini saham high risk ya. Kalau Bapak Ibu nggak bisa ngikutnya, mending saham-saham yang lebih baik, yang lebih besar aja. Jangan yang saham-saham gorengan seperti ini ya. Ini saham high risk. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.